Boleh, boleh. Masih admin ya, masih sistem admin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam ini. Seperti kegiatan sebelumnya, yaitu untuk mengikuti BIMTEK atau webinar yang diadakan oleh CV Konsultan Indonesia. Untuk malam ini merupakan materi kedua pada periode 17 ini. Mungkin langsung saja untuk materi malam ini yaitu audit kepatuhan pajak atas transaksi informasi pengadaan yang dibawakan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku advisor LKPP RI. Baik, di sini kita sudah bergabung bersama dengan Bapak Kurniawan. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, baik Pak. Untuk malam ini merupakan materi kedua di periode 17 dengan materi yang sudah disampaikan tadi yang dibawakan oleh Bapak Kurniawan Ilyas. Di sini sudah bergabung beberapa peserta. Baik, mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi audit kepatuhan pajak transaksi informasi pengadaan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Sisa, moderator. Materi malam ini adalah audit kepatuhan pajak atas transaksi informasi pengadaan. Jadi ini menekankan bahwa dalam transaksi informasi pengadaan yang ada dalam e-katalog atau e-commerce, baik itu toko daring ataupun yang disiapkan melalui LPSE atau di LKPP sendiri, ternyata telah terbit peraturan Menteri Keuangan bahwa segala transaksi informasi pengadaan dikenakan pajak-pajak dan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak. Jadi selama ini pemungutan pajak selalu dilakukan oleh bendahara pengeluaran atas transaksi informasi. Nah, transaksi informasi ini berkaitan dengan belanja lewat e-katalog, belanja lewat bela pengadaan, belanja lewat toko daring yang sudah disiapkan dalam sistem di LPSE atau SPSE LKPP itu sendiri. Jadi pembahasan kita malam ini kurang lebih ada 6 poin yang menjadi diskusi tentang kenapa transaksi dan informasi pengadaan itu sudah menjadi bagian dari pajak yang harus dipungut oleh pihak di luar dari bendahara pengeluaran. Jadi selama ini transaksi kontrak, SPK, belanja di e-katalog, katalog lokal, katalog sektoral, atau katalog nasional, selamanya ini sampai saat ini sebelum peraturan ini berlaku dipotong oleh bendahara. Nah, sekarang kita membahas ada pihak lain yang mempunyai kewenangan melakukan pemotongan, pemungutan, termasuk pelaporan atas pajak tersebut. Tujuannya adalah untuk ketika para auditor atau P2 termasuk Pokja pemilihan dan PPK memastikan bahwa pajak itu tetap dibayarkan tanpa harus lagi kita mempertanyakan, karena regulasi terhadap pemungutan pajak informasi pengadaan ini sudah turun di tahun 2022.
Jadi dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 858 PMK 03 2022 tentang penunjukan pihak lain. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa ada pihak lain yang sebagai pemungut pajak, ya, tata cara pemungutannya bagaimana, menyetornya bagaimana, melaporkannya bagaimana, ya. Itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 ini, ya, melalui sistem informasi pengadaan. Nah, sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kita ketahui ya, ada di e-katalog, ya, e-katalog atau toko daring maupun belanja atau bela pengadaan. Jadi kita bisa lihat di sistem itu, ya. Jadi latar belakangnya sebenarnya latar belakang dari itu turunan, ya, turunan dari pasal 44E, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Wah, perlu menetapkan, ya, jadi di pasal 44 ini yang dimaksud penunjukan pemotongan, penyetoran, ya, atau pelaporan pajak yang telah dipotong, ya, yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana maksud pasal 3(2) ayat 2, ya. Jadi dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan, ya, wajib pajak diwakili oleh badan, ya, badan oleh pengurus. Gitu. Di ayat 2-nya adalah wakil yang dimaksud adalah bertanggung jawab secara pribadi ataupun renten atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan meyakinkan Ditjen Pajak bahwa mereka kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab, ya. Jadi itu landasan kenapa pihak lain itu sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan ini yang bisa memungut pajak. Artinya apa? Pihak pemeriksa PPK juga dalam hal memeriksa dokumen belanja di e-katalog atau di toko daring, ya, cukup meminta saja bukti potong, ya, bukti potong atas pemungutan pajak. Jadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 ini adalah pajak yang tidak dapat dikreditkan. Ini kategori pajak yang tidak dapat dikreditkan. Artinya apa? Pajak final. Pajak final ketika transaksi itu terjadi, maka saat itulah ada pemotongan. Itu ketentuan tentang pajak kredit atau tidak dikreditkan. Yang selanjutnya, ya, konsiderannya juga, ya, Perpres, ya, 16/2018 tentang informasi pengadaan ini, transaksi pengadaan barang jasa dan sistem informasi. Ini keputusan deputi, ya, deputi nomor 21/2018, 2/2020, 13/2021, 19/2021. Jadi sistem informasi pengadaan ini ada di sistem di e-katalog, ada di toko daring yang sudah difasilitasi oleh LKPP. Jadi khusus untuk transaksi belanja atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi pihak lain di luar dari itu tidak bisa tidak bisa menggunakan fasilitas itu. Khusus pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh LKPP. Jadi kita satukan persepsi, ya, keseragaman pemahaman agar tidak menjadi bias diskusi kita, mengingat banyaknya peraturan perundangan yang saling berkaitan dan saling yang terbaru dan berkaitan. Nah, jadi transaksi informasi pengadaan ini, ya, ini lebih menekankan pada, ya, kalau kita bicara Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021 dikenal ada e-marketplace, gitu. Jadi e-marketplace itu pasar, ya, pasar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah. Jadi e-marketplace ini selain toko daring, ya, toko daring, selain juga e-katalog,
Ya, selain juga e-katalog, ya, dia berposisi sebagai transaksi antara pengguna anggaran ketika kita ingin melakukan pembelanjaan, ya, pengadaan itu sendiri. Itu yang sudah disiapkan oleh KPP. Jadi sifatnya e-marketplace, pasar. Yang selanjutnya kalau kita bicara PMK nomor 58 tahun 2022, lebih 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 apa namanya lebih terang tentang bagaimana e-marketplace. Di sini disebutkan ya di PMK-nya adalah perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, kalau di Perpres 16 tahun 2014 e-marketplace ini perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, sesungguhnya substansinya sama, yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Yang selanjutnya adalah ada namanya PPMSE. PPMSE ini adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi. PPMSE ini seperti apa PPMSE? Seperti Blibli, seperti Bukalapak, seperti Grab, ya itu PPMSE. Sedangkan merchandise-nya atau pengusaha-pengusaha yang di dalamnya itu adalah disebut merchandise, ya. Jadi itu. Jadi PPMS itu kerjasama, ya, dievaluasi, dievaluasi, diperiksa oleh lembaga yang berkaitan dengan PPMSE ini, ya, salah satunya LKPP, termasuk kalau untuk masuk di katalog sektoral atau katalog nasional, termasuk juga katalog lokal, maka proses verifikasinya itu di tiga unsur pemerintahan itu sendiri, ya. Jadi PPMSE ini yang sudah masuk di sistem pemerintahan. Ya, di Perpres juga, ya. Jadi di Perpres juga diatur ya katalog elektronik itu, ya. Jadi ada katalog, selama ini kan kita melakukan belanja lewat katalog. Ada katalog nasional, katalog elektronik sektoral. Berarti sektoral ini berkaitan dengan kementerian lembaga, ya. Kalau katalog elektronik lokal ini pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi yang mengelola katalog lokal. Kalau katalog elektronik sektoral ini yang mengelola adalah kementerian atau lembaga. Sedangkan katalog nasional ini yang mengelola adalah LKPP. Jadi syarat barang ditayang di e-katalog itu, ya, ditayangkan pada katalog, speknya sama, penjualnya sama, wilayah jualnya sama, dan syarat dan ketentuannya sama. Itu syarat yang diatur di peraturan LKPP, ya, di Perpres tersebut. Sama juga toko daring, ya. Toko daring itu toko dalam jaringan. Kalau di Perpres 16 tahun 2014 dan perubahannya, ya, toko daring itu adalah sistem informasi. Jadi seperti Bukalapak, seperti Merkende, Bukalapak, seperti Blibli, seperti Shopee, ya, itu sistem informasi yang disebut PP, ya, PPMSE. Ya. Jadi di dalamnya seperti Bukalapak, seperti Shopee, di dalamnya ada pengusaha-pengusaha yang menempatkan jualannya, ya, di PPMSE tersebut. Jadi barang yang ditransaksikan oleh toko daring, ya, yang memiliki kriteria elektronik, ya, standarnya. Jadi standar. Jadi apa yang ada di toko daring ini atau retail daring ini, jadi standar atau dapat distandarkan, memiliki resiko rendah, harganya sudah dibentuk oleh pasar. Jadi itu yang ada di toko daring. Jadi ada yang di e-katalog, perlu dicatat, ada di e-katalog, ada di toko daring. Toko daring itu di bela pengadaan. Ada. Jadi kalau di peraturan Menteri Keuangan juga nomor 58 tahun 2022, ya retail daring, ya retail disebut retail daring adalah penyelenggara, ya, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Gitu. Jadi retail daringnya seperti tadi, ya,
ya, kategori PPMSE memiliki sarana perdagangan melalui sistem elektronik yang digunakan sendiri untuk memberikan penawaran kepada pemerintah. Jadi PPMSE ini juga ada produknya sendiri, ada produk lain yang masuk di PPMSE. Jadi sistem informasi pengadaan pemerintah disebutkan bahwa sistem informasi yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah melalui penyelenggara perdagangan melalui elektronik. Jadi inilah yang dipajak. Inilah yang dipajak untuk dalam transaksi ya informasi. Nah, di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 dia disebutkan ada pihak lain. Nah, kita kembali definisikan siapa sih pihak lain? Pihak lain adalah marketplace, ya, pengadaan atau retail daring, pengadaan yang terlibat langsung. Jadi terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi. Jadi seperti Grab juga ada juga produknya tersendiri ataupun dia memfasilitasi seperti pengantaran makanan, membeli makanan, kan Grab yang memfasilitasi melalui sistem informasi, ya, sistem informasi yang ada di Grab itu sendiri. Jadi dia yang mengumpul produk-produk yang akan masuk di sistem Grab misalnya, sehingga kita mudah untuk melakukan pembelian, meminta kepada Grab untuk mengantarkan dan membeli lewat Grab, bisa juga langsung kepada pasarnya, nah, lewat Grab akan diantar. Jadi ini metode sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, jadi mana pihak lain itu ya adalah yang memfasilitasi. Jadi Grab, ada Grab misalnya, ataupun juga Bukalapak atau Blibli atau Shopee misalnya, Shopee di mana di dalamnya ada banyak pasar. Nah, jadi pihak lain itu adalah Shopee. Jadi bukan pihak lain adalah yang punya barang ya. Shopee juga bisa punya barang, tapi pihak lain juga yang di dalam Shopee itu ada pihak-pihak pengusaha lain yang menitipkan, menginformasikan barangnya di website atau di aplikasi Shopee itu sendiri. Itu kategori kenapa pihak lain sendiri. Nah, simpulnya adalah kalau simpul marketplace ini, marketplace adalah pasar elektronik. Itu kata kuncinya. Yang kedua, sebagai penyelenggara perdagangan. Yang ketiga, memberi wadah bagi rekanan. Jadi marketplace ini wadah bagi rekanan ya, rekanan baik itu yang sifatnya dia seperti PPMSE maupun dia seperti pengusaha yang menginformasikan di dalam PPMSE sendiri. Yang keempat adalah memberikan penawaran, yang kelima memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Kalau simpel pengusaha ya, pengusaha itu ada dua ya, yaitu ada badan usaha, ada perorangan. Pengusaha juga sebagai penyelenggara melalui sistem elektronik PPMSE menyediakan sarananya transaksi, dan sebagai wadah bagi rekanan untuk menawarkan atau menyediakan barang. Jadi PPMSE ini juga yang saya sebutkan tadi bahwa dia wadah di mana barang ataupun informasi pengadaan seperti semua jenis barang atau jasa ada di PPMSE. Nah, pihak lain, siapa pihak lain yang bisa memungut pajak adalah marketplace atau retail daring ya, terlibat langsung atau memfasilitasi bertransaksi melalui sistem pengadaan. Jadi sistem pengadaan inilah yang sudah difasilitasi oleh kepala LKPP. Jadi nanti ketika kita lakukan audit, tiba-tiba kita tidak lihat lagi muncul apa namanya? Kita tidak tambahkan lagi 11% ya nilai belanja itu sendiri. Ya, karena kenapa? Kita harus pastikan bahwa harga barang yang ada di PPMSE ini seperti di di Blibli, di Grab, di Bukalapak itu sudah termasuk pajak 11%. Gitu. Sudah termasuk pajak 11%. Karena kenapa? Yang akan memungut nanti adalah
apa namanya marketplace atau PPMS yang saya sebutkan tadi, yang akan memungut dan menyetorkan. Nah, bagaimana kedudukan pihak auditor ya tentu kita minta bukti potong atau bukti pelaporan pajaknya, ya transaksi. Bisa itu. Jadi yang membayar itu adalah PPMS. Ya. Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, bagaimana Pak? Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan di tempat Pak Kurniawan sedang gangguan sedikit. Jadi kami harap Bapak Ibu sekalian dapat menunggu beberapa menit untuk Pak Kurniawan bergabung kembali dengan kita semua di Zoom ini. Silakan Pak. Pak Kurniawan sudah bergabung kembali di room Zoom. Halo, kedengaran? Ya Pak, kedengaran Pak. Oke. Padahal bagus jaringan sini. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya ada ribuan sebenarnya toko elektronik ya atau e-commerce secara umum. Jadi mereka juga termasuk PPMSE. Namun PPMSE yang ada di pemerintah ya, khusus digunakan oleh pengguna anggaran atau pos pengguna anggaran, khusus oleh pemerintah sebagai pasarnya. Jadi pemerintah dengan ratusan miliar, ratusan triliun belanjanya, maka memfasilitasi UMKM ya, pengusaha untuk berbasis PPMSE itu sendiri. Jadi berbeda dengan transaksi-transaksi yang kita lakukan saat ini, seperti transaksi yang kita lakukan saat ini di luar dari pemerintah, ya, maka penyelenggaranya langsung kepada PPMSE atau pelaku usahanya. Jadi di pemerintah ini ada namanya bela pengadaan ya. Jadi bela ini artinya belanja langsung pengadaan ya, untuk memperkuat ekonomi ya, usaha mikro ya, usaha mikro. Maka LKPP membuat menyelenggarakan informasi pengadaan dalam bentuk bela pengadaan. Jadi PPMSE ini antara bela pengadaan dengan PPMSE, pelaku usaha yang menempatkan informasi di sini di PPMSE. Nah, jadi PPMSE terintegrasi dengan bela pengadaan, yang dimana bela pengadaan ini paling tinggi untuk belanjanya 50 juta ya, 50 juta rupiah sendiri. Jadi beginilah model jadi bela pengadaan ini yang sudah didesain oleh LKPP
untuk memfasilitasi ya kebutuhan belanja pemerintah melalui PPMSC. Jadi mengundang PPMC, memverifikasi, melihat, mencermati apakah barang PPMSC tersebut seperti toko daringnya bisa menjual yang menampilkan berdasarkan pelaku usaha mikro. Jadi PPMSC bisa sebagai pelaku, juga bisa juga sebagai penyelenggara itu sendiri. Sedangkan pengusaha sudah pasti mereka lah yang harus menjual di sini. Jadi tidak bisa masuk di bela pengadaan, tapi sudah ada fasilitas yaitu PPMSC. Ya toko daring, jadi yang disebut tadi ya toko daring, ya kita bisa lihat ya toko daring LKPP GoID. Ya ini domain ya. Kalau sudah bicara GoID pasti domain pemerintah ya, alamat atau URL pemerintah. Jadi ini kalau di bela pengadaan ada Gojek, ada GrabFood, ada Bineka, ya. Di mana merkannya ini adalah pengusaha-pengusaha yang menitip informasi ya ataupun yang menitip informasi penjualan di tempat-tempat tersebut. Ya ada kurir, ada Shopee makanan, Bineka, ya seperti souvenir, Bliti. Jadi inilah disebut PPMSE. Ya, sedangkan di bawahnya adalah pelaku-pelaku usaha yang menitip barangnya di PPMSE. Jadi mereka lah nantinya ya, yang akan memungut pajak ya PPN-nya ya PPN dari penjual-penjual ini A, B, C sampai ini. Well, ketika ada transaksi mereka langsung memungut ya. Jadi ketika kita belanja melalui aplikasi bela pengadaan di LKPP, maka kita tiap bulan lagi masukkan 10%, ya, 11% ya dari nilai transaksi. Jadi sudah tidak ada lagi pemotongan karena pihak PPMSC lah yang melakukan pemotongan atas proses tersebut dan menyetorkan kepada negara. Tapi bagaimana caranya? Tentu kita minta bagaimana cara pihak auditor, pihak pemeriksa, ya tentu kita minta bukti potongnya karena ini pajak final. Artinya apa? Pajak yang ketika transaksi itu langsung dibayar. Ketika ada transaksi pembelian langsung dibayar pajaknya. Langsung dibayar pajak. Yang kedua, tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan artinya tidak dapat dicicil. Kalau ada jenis-jenis perpajakan ataupun belanja yang bisa dicicil, maksudnya dicicil laporan pajaknya sampai akhir tahun depan ya, sampai 31 Maret ya, di tahun depannya itu bisa dicicil laporan. Tapi kalau untuk transaksi informasi pengadaan ya menjadi catatan bahwa tidak dapat dikreditkan dan final, artinya langsung dibayar pajak di situ. Makanya tugas dari pemeriksa bisa minta saja bukti potongnya yang sudah dibayarkan oleh PPMSC itu sendiri ya. Dan kontraknya atau perjanjiannya ataupun kwitansinya harus memuat bahwa pajak itu sudah disampaikan ya oleh sudah dipotong oleh PPMSC. Bukalapak, Blibli, Shopee ya. Jadi PPMSC ini adalah marketplace, adalah penyelenggara perdagangan ya, perdagangan elektronik yang pelaku usaha yang dijadikan sarana komunikasi perdagangan. Jadi ini kan ada PPMSC di Bineka, Tokopedia, Shopee ya. Jadi para merchant ini yang punya barang ya, yang sebagai produsen ini tipe sini sebagai penjual ya. Jadi tip informasi yang mendaftarkan ke PPMSC. Ini dasar formnya tentang bela pengadaan. Jadi dia bela pengadaan sendiri transaksi pengadaannya berdiri sampai 50 juta ya paling tinggi ya. Jadi itu untuk 50 juta. Ini aturannya. Nah ini toko daring nih. Toko daring LKPP ya. Jadi di LKPP ini bisa kita masuk di toko daring LKPP, HTTPS, GoID.
pemain ya. Jadi kita bisa lihat ini di transaksi di toko daring ya, toko daring. Marketplace-nya kayak Nimbis Market, e-order, buka pengadaan, Bineka. Jadi ini transaksi yang ada di toko daring atau KPP. Jadi tentang pemungutan pajak ya. Jadi pihak lain sebagai pemungut pajak. Jadi pihak lain ini ya, tadi saya sebutkan adalah PPNSE ya. Jadi pemungutan, penyetoran dan pelaporan ya. Pajak penghasilan juga, pajak pertambahan nilai. Jadi pihak lain ini atau rekan wajib mendaftarkan diri. Jadi sebelum masuk di toko daring, ya kewajiban pihak lain itu yang mendaftarkan diri di kantor pajak setempat ya, pajak setempat dengan MPP, tempat usaha, dan harus PKP ya. Jadi harus PKP. Jadi kalau artinya pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha kena pajak ini syaratnya ada ya. Jadi pengusaha kena pajak ini syaratnya ada. Omset atau pendapatannya ya, harus di atas ya 44,8 miliar. Ya. Jadi bagaimana dengan usaha kecil ya? Kalau usaha kecil maka menurut ketentuan perundangan ya kalau usaha kecil dia tidak kena PPN ya. Dia cuma kena PPH. PPH final 0,5%. Syaratnya apa? Dia penghasilan 1 tahun buku dia itu di bawah dari 4 miliar ya itu terlihat. Jadi PPH-nya adalah 0,5%. Tidak lebih ya 4 bulan, dilarang lebih. Jadi tidak ada kalau untuk usaha kecil ini yang ada di PPMSE, yang ada di PPMSE, yang ada di toko daring LKPP sendiri, ya pasti dia bukan PKP. Ya. Jadi syarat PKP itu berarti kaitannya dengan PPN ya. Jadi ketika kita ingin memungut PPN pasti dia PKP. Kalau dia bukan PKP maka dia dikenakan tarif 0,5% pengusaha ya. Dilarang menerbitkan faktur pajak ya. Jadi memang tidak faktur pajak langsung dibayar saat hasil diterima. Kewajiban pemotongan pasal 21 jika SKP menyebutkan bahwa ya pasal 21 membuat bukti e-potong ya. Jadi itu syarat untuk batasan pengusaha kecil ya membuat elektronik bukti potong PPh pasal 23 pasal 26 dengan tarif 15% ya. Jadi pengecualian ya kewajiban itu pengecualian ya dikecualikan dari kewajiban dalam hal rekanan ya pengusaha yang melakukan penyerahan barang tidak kena PPN ya. Jadi pengusaha yang kecil tadi ya di bawah penghasilannya 4,8 miliar berarti dia tidak kena kewajiban PPN kecuali PPH ya. Rekanan harus menyampaikan salinan dokumen ke pihak lain. Jadi rekanan yang atau pengusaha kecil yang ada di PPMSE ya itu harus dokumen ya seperti LPP-nya, pengukuhannya ya, kecuali untuk pengusaha kecil ya penyampaian dokumen sesuai mekanisme di pihak lain. Pihak lainnya adalah PPMSE. Ya pasal 21 pasal PPA ya pasal 22 ya ini sudah di tentang jual barang, penyerahan jasa, sewa penghasilan dan pemberian harta. Ini ketentuannya jasa transaksi utang ya saya kasih pengantar sini jasa nah, di pasal 22 lewat saja karena jadi pihak lain ini yang tidak melakukan pemungutan adalah pembayaran sesuai dengan penyerahan jasa. Jadi pihak lain juga, pihak lain kalau ada transaksi, kalau ada PPMSE-nya ya, tentang jasa angkutan, ya maka dia tidak diberikan kewajiban untuk melakukan pemungutan. Tapi selama ini PPMSE ya rata-rata transaksi belanja ya makan minum ATK kalau untuk angkutan umum belum ada PPMSE-nya hanya
sudah diatur lebih dulu. Ini sama juga ya. Jadi pas yang dikreditkan itu ya, itu karena ada pajak yang dikreditkan dan tidak dikreditkan, maka ini ya sehubungan dengan harta 0,5% berarti ya tidak dikenakan. Kalau 0,5% berarti menandakan bahwa itu dia pengusaha kecil ya, dibayar dikenakan PPh. Sama saya lihat saja. Ya, tentang kredit ya. Kadang kita temukan nama belanja-belanja yang dikreditkan. Jadi kredit pajak itu adalah jumlah pajak yang sudah dibayar atau yang sudah dihitung dari awal sebagai wajib pajak di awal periode, tapi dihitung belum dibayarkan. Jadi kredit pajak itu juga bisa kategori dicicil ya sampai akhir pembayaran pajak di tahun berikutnya ya, bulan 31 Maret ya 2000 selanjutnya. Ini tidak masuk ya. Jadi ini juga tidak masuk ya. Tidak masuk, belum ada, jadi belum memfasilitasi, tapi aturan sudah ada. Ya, ya kekurangan stok rekanan ya, rekanan wajib. Oh ya, kalau ya pelaporan pihak lain ya, dokumen tagihan, pemberitahuan pajak, sanksi ya, sanksi. Pihak lain sebagai pengungut pajak tidak memenuhi ketentuan ya, pengungut pajak tidak melakukan pemungutan PPh pasal 2, tidak melakukan pemungutan PPh dan PPN, PM, ya, tidak melakukan penyetoran ya, PPh pasal 2, PPh dan PPN, PM terlambat melakukan penyetoran ya. Ini ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 58. Tapi yang pasti adalah yang lebih menitik beratkan dalam transaksi pajak itu adalah di belanja informasi pengadaan, di e-katalog dan toko daring ya. Jadi bagaimana kita mengauditnya ya? Jadi kita mengaudit toko daring itu sendiri ataupun marketplace ataupun market yang itu sendiri, maka pihak lain itu kan harus ada perizinannya tadi. Perizinannya harus ada NIB OSS-nya. Jadi NIB OSS itu harus verifikasi. Jadi kita minta dokumen toko daring itu sendiri ataupun marketplace ataupun e-katalog ya. Jadi di daerah itu ada e-katalog lokalnya. Jadi kita minta NIB OSS-nya yang berbasis risiko dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut sudah terverifikasi. Apabila ada perusahaan yang kita periksa yang ada transaksi toko daringnya atau berbelanja dengan pemerintah, ada transaksi dengan pemerintah, maka pihak pemeriksa ini harus melihat dulu apakah toko daring tersebut atau pelaku usaha itu sudah memiliki NIB, nomor induk berusaha berbasis risiko, dengan posisi terverifikasi. Jadi hampir selama ini ratusan pengusaha yang ada sekarang, baik itu belanja elektronik, masih belum posisi NIB OSS. Di tahun 2022 ini dia harus NIB OSS terverifikasi. Artinya apa? Pihak PTSP sudah melakukan verifikasi terhadap usaha tersebut. Harus ada MPWP, ya. Harus ada PKP atau non PKP. Ya, rekanan juga sama ya. Kalau rekanan ini yang dimaksud adalah merkan tadi yang menitip barang atau informasi di PPMSE. Jadi kita lihat auditnya, di sistem elektronik ya. Jadi yang terdaftar di web LPSE misalnya, WID, di toko daring LKPP, itu tuh kita bisa lihat
perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ataupun pihak lain yang terdaftar di LPSC LKPP. Jadi metode auditnya ada DEX ya. Kita lihat dokumen struktur transaksi. Jadi setelah di belanja di katalog sekarang, kalau untuk yang anggaran 200 juta ke atas rata-rata surat pesanan harus disertai dengan kontrak ya. Tapi di katalog nasional itu rata-rata sudah ada fasilitas surat pesanan dan harus ditindaklanjuti dalam bentuk kontrak ya. Kalau dia 200 juta. Kalau di bawah 200 juta, belanjanya kan oleh pejabat pengadaan. Kalau belanja di atas 200 juta berarti kan oleh PPK. Maka caranya adalah kita minta juga kepada PPK mana dokumen kontrak perjanjiannya, surat perjanjiannya kalau di atas 200 juta. Kalau di bawah 200 juta bisa dalam bentuk SPK dan surat pesanan. Ya. Cara mengujinya, kita melihat apakah barang yang kita sudah belanja di air marketplace itu sudah termasuk harga PPN-nya atau belum? PPN-nya belum. Jadi kita pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran PPK tidak perlu lagi menambah umpamanya harga laptop 10 juta menambah lagi 10%. Sebab 10 juta itu ya, menurut ketentuan harus dianggap sebagai 10 juta bagian dari PPN ya, bagian dari PPN itu sendiri karena pihak pemungut pajak dalam hal ini PPMS seperti Bukalapak tadi, Shopee itu sudah punya kewajiban untuk memungut pajak. Jadi itu yang bisa bagian dari audit juga. Terima kasih. Jadi pajak atas transaksi pengadaan itu dan belanjanya adalah sudah termasuk pajak yang dipungut oleh pihak lain. Jadi tidak lagi oleh bendahara pengeluaran daerah atau bendahara pengeluaran kementerian atau lembaga. Harga barang yang ada di katalog itu dan harga yang di toko daring itu sudah termasuk pajak pertambahan nilai ya, pajak pertambahan nilai yang harus disetorkan yang dipungut ya, jadi dipungut. Ya, ini yang dipungut ya. Ini transaksi ini yang KPP atau daring. Ini jadi dipungut ini. Jadi harus dipungut oleh market Mendis buka pengadaan Bhinneka ya. Ini jumlah transaksi yang sudah terekam oleh KPP sehingga proses penagihannya pajaknya lagi kita pihak misalnya kita di daerah ya, kita ingin belanja di toko daring tersebut ya maka harganya sudah termasuk PPN-nya karena yang memungut adalah pihak marketplace. Demikian Mas Isa. Baik Pak, terima kasih Pak untuk materi malam ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan mengenai dengan audit kepatuhan pajak atas transaksi informasi pengadaan. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai dengan materi malam ini, silakan untuk menuliskan di kolom chat dan bisa juga raise hand untuk melakukan diskusi bersama dengan narasumber kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan, silakan untuk menulis pertanyaan di kolom chat dan bisa juga untuk raise hand. Jadi untuk materi setelah ini kami akan diproses dan akan dikirimkan kepada Bapak Ibu peserta sekalian.
Oke, Izin bertanya, Pak. oh, silakan Pak. Pak, dari Bapak Inspektorat Rohil dan dari Bapak Budi Cahyana, Pak. Silakan, Pak. Iya, mungkin ini agak keluar dari pajak nih, Pak. Mau nanya gini, Pak. Umpamanya gini, ada seorang PPTK. Dia mau berbelanja, memakai TP yang satu ini tidak mempunyai e-katalog. CP yang satu mempunyai e-katalog. Dia belanja dengan CP yang tidak mempunyai e-katalog dan harganya lebih murah dari yang CP yang punya e-katalog, Pak. Sedangkan barangnya kualitas sama, Pak. Apakah boleh dia berbelanja dengan melalui CP yang tidak mempunyai e-katalog? Itu saja. Itu saja Pak. Iya, Pak. Untuk sementara itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Belanja di katalog itu Pak, sekarang itu kalau Bapak pernah jadi PPK, itu ada tahapan sebelum disepakati harga itu, ada tahapan negosiasi. Jadi ada tahapan negosiasi. Nah, akan tetapi apabila belanja itu dilakukan di luar e-katalog, ya, itu bisa dilakukan ya. Jadi e-katalog sekarang ya, di harga di e-katalog sekarang ini aturan, karena itu materi berikutnya, materi besok mungkin, katalog sekarang ini sudah harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi. Jadi harga satuan tertinggi di katalog sekarang ya, jadi bukan harga yang murah, bukan harga, dia harga satuan tertinggi. Itu di peraturan LKPP ya 2022. Dia disebutkan bahwa harga di e-katalog sekarang sudah harga satuan tertinggi. Nah, yang kedua bicara bisakah kita belanja di luar dari e-katalog? Ya bisa saja, Pak. Karena prinsip pengadaan itu kita kembali pada efisien, efektif, dan akuntabel. Kalau kualitasnya yang dibutuhkan, ya dibutuhkan sesuai dengan spek yang ditetapkan di perencanaan, berarti bisa kita belanja itu. Untuk itu ya, untuk itu nantinya di RUP, kan kalau Bapak melihat RUP sirup itu, yang tadinya di perencanaan pada saat kita merencanakan atau menganggarkan kemarin, kita sudah muat di RUP bahwa akan belanja katalog, harus diubah kembali nanti belanja pengadaan langsung. Jadi tidak lewat e-katalog lagi. Ya. Jadi e-katalog apabila dia harga satuan tertinggi. Jadi bukan lagi harga terendah atau harga yang terbaik, tapi harga satuan tertinggi. Hanya di e-katalog itu, ya, kalau Bapak sebagai auditor ataupun PPUP, DP2, kan baru-baru ini kan Presiden melalui BPKP itu kan mencanangkan P3DN ya. Nah, jadi di katalog nasional LKPP di situ sudah muncul TKDN Pak, dan di situ muncul apa namanya, selain TKDN muncul juga barang itu ataupun jenis barang itu atau jasa itu lokal atau impor. Jadi di belanja di katalog sudah dicantumkan label, ya sudah dicantumkan label status barang tersebut apakah impor atau lokal, termasuk nilai TKDN-nya, tingkat kebutuhan menteri. Jadi bisa, kalau saya bisa saja belanja di luar dari katalog. Ini kan Pak Budi. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga membantu ya Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan di kolom chat. Pertama, ini ada pertanyaan dari Inspektorat Pemerintah Kota
Pasuruan. Bagaimana aturan pengadaan untuk aturan baru terkait P3DN, Pak? TKDN ya? Ya, Pak. P3DN katanya. Ya, P3DN. Jadi P3DN sekarang itu kalau kita belanja ya, kalau kita belanja katalognya, kita belanja katalog di halaman katalog ya, halaman katalog KPP sudah tercantum label lokal atau impor sendiri. Syarat ketentuannya kalau untuk itu 25% ya, paling kurang unsur komponen dalam negerinya. Jadi itu ketentuannya. Yang kedua, belanja ke katalog itu sendiri memang harus sejak awal ya, yang paling tepat ya, yang paling tepat itu kita ingin memastikan bahwa barang itu diterapkan P3DN-nya, maka mulai dari perencanaan ya. Jadi di perencanaan kita dorong Bapeda atau unsur perencanaan teknis sejak awal harus memuat ya, bahwa unsur komponen dalam negeri itu berapa persen. Ya, berapa persen. Unsur komponen dalam negeri berapa persen kan kita bisa lihat di TKDN Kemenperin ya. Jadi bisa kita masuk di TKDN Kemenperin itu ada daftar barang-barang yang sudah dihitung oleh surveyor Indonesia dengan Sukovindo, unsur-unsur komponen dalam negeri dan komponen luar negeri. Perlu kita ketahui juga apa yang kita makan ini, misalnya kita makan sehari-hari ya di rumah misalnya, maka Indomie saja, apakah itu semuanya 100% ya unsur komponen dalam negerinya? Belum tentu, karena kita belum tahu itu minyaknya mungkin dari Malaysia, ya dari Singapura, dari plastiknya bahannya dari luar negeri. Jadi itu tetap dihitung ya. Untuk itu memang perlu pemahaman tentang pembelajaran bagaimana menghitung TKDN ya. Itu kebetulan materi saya di TKDN ya, menghitung komponen dalam negeri tentang TKDN sendiri. Jadi penerapan TKDN itu harus sebenarnya dimulai di perencanaan. Harus tergambar dalam menyusun RKA. Ya, jadi KAK yang dibuat oleh dinas atau penganggaran atau KPA atau PPK itu harus tergambar. Barang yang kita belanjakan misalnya laptop ataupun printer itu unsur komponen dalam negerinya itu berapa persen. Nah, menurut ketentuan kan 25% ya. Yang menurut ketentuan 25%. Tapi itu yang harus tergambar pada saat di perencanaan. Nah, selama ini penggunaan dalam negerinya kita tadi kita masih abai ya, tentang P3DN-nya. Padahal sesungguhnya ketika kita review RKA, jadi kan inspektorat itu kan diminta juga untuk review RKA kan. Nah, review RKA itu kita harus tagih kepada Bapeda, kepada perencana, mana komponennya, penggunaan komponen dalam negeri. Itu harus muncul pada saat menyusun RKA ya. Itu kata kuncinya, Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaan Bapak dari Inspektorat Pemerintah Kota Pasuruan. Selanjutnya Pak, ini dari Bapak Inggito Aprilia dari Inspektorat, mohon maaf Ibu Inggito Aprilia dari Inspektorat Konawe. Izin bertanya Pak Kurniawan, bagaimana untuk biaya personil dan biaya non personil, apakah dalam HPS tetap ditambah dengan pajak? Iya, saya mengerti ini kalau dia pekerjaan konsultan ya, konstruksi ini dia ada pajak ya, ada pajaknya, jadi dipajak 11% ya. Tapi jangan tambah lagi keuntungan ya. Kalau untuk konsultan, kalau untuk soal kelola tipe 1 sampai tipe 4, jangan ada pajaknya ya, jangan mau pajak di dalam
RAB swakelola ya, jangan ada pajaknya. Kalau untuk HPS di konsultan konstruksi, konsultan non konstruksi juga ya ada pajaknya 11%. Ya, jadi itu dikalikan saja nilai harga personil dan personil dikali 11%. Ya, jadi itu kalau untuk swakelola jangan ya, tidak boleh ada pajaknya ya, karena tidak mencari keuntungan di swakelola. Jadi tidak ada overhead ya keuntungan. Kalau di kalau di konsultan ya perencana itu ada pajaknya. Sedangkan kalau untuk swakelola tidak ada overheadnya ya. Bisa kita tapi tetap memuat pajak ya. Hal-hal yang bisa dimuat pajak itu utamanya belanja ya, belanja di toko misalnya. Itu bisa kita katakan pajak. Apakah toko tersebut sudah kena pajak atau belum? Nanti kita, umumnya ya di toko tidak mau dimintakan nomor pokok wajib pajaknya, makanya dimuatlah di RAB tentang pajak itu sendiri. Ya, jadi kalau untuk keuntungan jangan ya masuk di swakelola. Sedangkan pajak untuk konsultan ya tetap masuk. Ya. Tapi kalau untuk keuntungan jangan ya, karena kalau untuk konsultan konstruksi ini baik perancangan atau manajemen konstruksi, biaya personil itu sudah begitu besar orang per bulan, itu sudah termasuk overhead atau keuntungan atau biaya-biaya umumnya. Beda kalau pekerjaan APS, pekerjaan konstruksi, itu sudah harus tetap masuk keuntungan dan pajak. Demikian. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan Bapak Laude Hiliawan, ST. Izin bertanya, Pak, dalam melakukan review RUP atau SIRUP, bagaimana cara meyakini atau memastikan bahwa barang yang akan diadakan bisa dilakukan melalui e-katalog atau tidak? Iya, jadi barang bagaimana kita bisa memastikan? Tentu kita harus masuk di laman atau di website di katalog ya, di katalog LKPP. Jadi memang ada juga sebagian barang yang belum dimuat ya, untuk ditayang di katalog LKPP. Jadi pastinya adalah kalau kita mereview rencana pengadaannya oleh dari dinas itu sendiri, maka kita minta saja dokumen perencanaannya, ya. Apakah dia mau belanja katalog atau tidak katalog. Nah, kalau dia belanja katalog pasti di sirupnya dia sebut di katalog. Ya. Kalau tidak, mungkin lewat pengadaan langsung atau lewat tender sendiri. Jadi di sirup itu sendiri bisa berubah berkali-kali ya. Bisa berubah berkali-kali. Jadi ketika umpamanya di e-katalog kita dapat barang, kita tidak peroleh barang ya sesuai dengan perencanaan kemarin di perencanaan pengadilan kita tidak dapat barang, bisa kita ubah di sistem tersebut menjadi pengadaan langsung, bahwa tapi itu harus ada justifikasi dan penjelasan bahwa barang yang direncanakan pada saat perencanaan itu barangnya belum tayang harganya ya, ataupun barangnya sudah habis stoknya, itu tidak masalah. Jadi di sirup itu bisa berubah. Jadi sistem itu di sirup bisa diubah ya oleh PA ya. Jadi dia pada saat di perencanaan kemarin menyusun anggaran dia sebutkan katalog. Tiba-tiba pada saat belanja PPK yang anggarannya di atas 200 juta, dia tidak dapat barang itu, belum muncul harganya, maka dia ubah saja di sistem bahwa ini belanja lewat tender, itu tidak masalah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Semoga membantu ya Bapak Laude Hiliawan.
Baik, kita lanjut ke Pak Mirhat. Silakan bertanya, Pak Mirhat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan materi. Baik, terima kasih Pak. Ini terkait dengan mungkin menyelincing sedikit dengan materi. Apakah yang di purchasing itu, bisa dikoreksi harga satuannya atau tidak? Purchasing yang ada di LKPP. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, jadi di yang saya sampaikan tadi itu materi yang ada besok ya. Tapi kenapa saya kasih pengantar bahwa di katalog ini, di katalog itu pasti kan itu kan elektronik, purchasing itu belanja ya, jadi belanja secara ya. Jadi katalog itu cuma rumah yang dimana tersedia berbagai informasi. Di proses pengadaan di katalog ya, advertising itu untuk belanja di bawah 200 juta ke bawah itu yang proses adalah pejabat pengadaan. Ya, spesifikasi kontrak, rancangan kontrak, rancangan SPK, termasuk juga harganya. Ya. Jadi kalau di harga-harga di katalog itu kan yang tidak ada HPS-nya kan ada dua ya, yaitu pekerjaan konstruksi terintegrasi dengan e-katalog, ya. Termasuk juga untuk belanja di bawah 10 juta ya. Itu tidak ada HPS. Jadi ada 3 kategori yang tidak memiliki HPS. Pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu pekerjaan di belanja di katalog tidak ada HPS-nya, masuk belanja 10 juta rupiah ya paling tinggi. Nah, di harga yang ada di harga satuan yang ada di katalog itu, Pak, kita bisa negosiasikan harga satuannya ya. Harga satuan di situ kita bisa audit supaya saya bisa kontrol orang yang masuk ya. Bikinkan saya co-host asisten. Tadi mohon maaf Pak karena ada mungkin settingannya yang ini tim sementara cek Pak. Baik Bapak Ibu, bagaimana mungkin masih ada yang ditanyakan dengan materi malam ini? Baik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi Pak dari peserta, silakan mungkin Pak untuk memberikan closing statement untuk materi malam ini. Baik, terima kasih Asisa ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ya ketika kita mengaudit pajak ya, pajak atas transaksi informasi pengadaan yang ada di bela pengadaan, yang ada di katalog, yang ada di toko daring, maka kita memastikan saja bahwa apakah PPMSE ya, PPMSE tersebut ya, PPMSE tersebut sudah menyetorkan pajaknya ya, sudah menyetorkan pajaknya, sudah memungut pajak, menyetorkan dan melaporkan itu sendiri. Jadi harga yang ada di transaksi di informasi pengadaan tadi di toko daring ya, di toko daring di bela pengadaan itu sudah termasuk ya, sudah termasuk dari harga barang dan pajak ya. Jadi sudah termasuk harga pajak dengan barang tersebut. Jadi barang tersebut sudah include harga, sudah include pajaknya itu sendiri. Jadi itu yang paling penting, bahwa hanya kita tinggal meminta saja bukti potong ya, bukti potong terhadap pajak tersebut ya, pajak tersebut apakah transaksi itu sudah bisa dipungut ya, dipungut oleh pihak lain tadi PPMSE seperti Bukalapak, Shopee, Grab ya, itu PPMSE. Jadi kita sih minta saja bagaimana dia menunjukkan bukti potongnya itu sendiri ya. Jadi bendahara ya, bendahara dari
daerah lagi tidak melakukan pemotongan lagi, jadi tidak boleh double pemotongannya ataupun menambah lagi biaya, makanya pada saat kita ke belanja di e-katalog dengan di toko daring, ya toko daring kan harganya sudah pasti. Kalau di e-katalog itu ada fitur di katalog LKPP itu ada fitur yang menyediakan negosiasi. Jadi wajib kita melakukan negosiasi kecuali harga barang tersebut sudah dicantumkan sejak awal tidak bisa dinegosiasikan. Tapi kalau barang tersebut ya yang di katalog itu tidak disebutkan tidak bisa transaksi, maka pihak pemeriksa ya meminta yaitu berita acara negosiasi barang, negosiasi jasa. Itu harus ada negosiasi. Jadi itu kata kunci dari ketika kita ingin belanja di katalog. Ya, harus ada negosiasi dan ada riwayatnya yang kita minta. Karena harga barang yang di e-katalog adalah harga satuan tertinggi. Harga satuan tertinggi yang ada di yang sudah ditayang di LKPP sendiri. Demikian untuk kasih saya. Besok kita masuk materi apa lagi besok saya? Dalam rangka berangkat orang jam 11 jam 12 sudah bilang banyak dia tertinggal. Kalau besok Tanya Pak Yana bilang mana enggak 10 datang 15 kembali. Karena balik keluarganya maksudnya. Besok tentang audit ya, tentang audit katalog ya. Nanti kita lihat bagaimana cara bekerjanya katalog ya. Nanti saya masuk di sistem ya, saya praktekkan cara bekerjanya katalog. Terima kasih, Aziza. ya baik Pak, terima kasih Pak untuk materi malam ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu apabila malam ini ada mohon maaf Bapak Ibu sekalian ada beberapa kesalahan di Zoom meeting pada malam ini. Tim akan melakukan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan kembali. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di Zoom kita selanjutnya. Ya, mohon maaf dan terima kasih. Kami akan memaksimalkan kembali agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi kembali. Baik, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.